mengaku umat Nabi Muhammad? Ayo jawab salat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim ulama, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Shadiqul Mahmud, Bapak Mustika Kecamatan Karangloso, seluruh bapak-bapak dan ibu panitia, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi saya untuk bertatap muka, untuk merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal bersama warga Kecamatan Karangploso. Semoga kehadiran saya ini bisa berkenan di hati hadirin semuanya, bisa bermanfaat bagi diri saya serta bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Bu, monggo Pak, kita bersyukur melalui hati kita, melalui lisan kita. Kita syukuri akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tak mampu kita menghitungnya. Terutama itu nikmat iman, nikmat Islam yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita semua, yang dengannya kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya akan menuntun kita ke jalan yang benar sehingga kita akan bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur, tentu akan aku tambah nikmat kalian. Namun jika kalian kufur, tidak mau bersyukur pada Allah, selalu mengeluh, berbuat maksiat, tidak tahu terima kasih, ingat, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nikmat persaudaraan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran baginda kita, harus kita syukuri pula ibu-ibu. Maka dari itu Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada wa lam yashkur ala na'amai falyattakhid rabban siwa. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuan Allah, tidak bersabar dengan segala ujian Allah, bahkan tidak bersyukur kepada segala karunia Allah, maka carilah Tuhan-Tuhan yang lain. Pertanyaannya, adakah Tuhan selain Allah, Bu? Wonten napa mboten Tuhan selain Allah, Pak? Jelas tidak ada Tuhan selain Allah. Cari di Gunung San, di Gunung Kawi,
menemui Tuhan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sekali lagi, yang keempat ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah pun bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita senantiasa mengandalkan Allah dalam segala kehidupan kita. Baik itu dalam keadaan miskin kaya, baik ketika kita ada di bawah, apalagi di atas. Baik kita dalam keadaan sedih ataupun senang. Maka dari itu, jangan sampai ketika kaya kita lupa, mentang-mentang sudah bahagia, punya jabatan yang tinggi, punya anak banyak, kaya, dia melupakan Allah. Dia tak tahu terima kasih, bahkan efeknya dia tidak bersyukur kepada manusia. Umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut sebuah riwayat ataupun sebuah hadis, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya, karena inilah salah satu bentuk rahmat Allah melalui rahmat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan dari Nabi Musa alaihissalam, kok bisa ya Allah? Kok bisa umat Nabi besar Muhammad SAW masuk pertama kali? Mengapa bukanlah umat Nabi Adam alaihissalam? Mengapa bukan umat Nabi Musa? Bukan Nabi Ibrahim? Inilah bentuk rahmatan lil alamin dari cahaya kita, dari baginda kita, dari kekasih di atas kekasih, dari pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Musa bertanya kembali, umat Nabi Muhammad yang bagaimana ya Allah? Dialah yahmaduna su'dan uhubutan. Dialah orang-orang yang memuji, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, senang dengan apa yang diberikan Allah, kita juga harus bersyukur kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada kedua orang tua kita. The real love, the true love of our parents, sebenar-benar cinta sejati manusia yang tidak ada gombal di dalamnya, adalah
cinta ibu dan bapak kita. Betul? Betul? Di samping kita diperintahkan bersyukur kepada Allah, kita juga diperintahkan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan belumlah kita bersyukur kepada Allah, Dek, kalau kita belum bersyukur kepada kedua orang tua. Karena bersyukur kepada Allah selalu bergandengan dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dengan keadaan susah yang bertambah-tambah, serta menyusuinya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada pula tempat kembali. Nah, inilah pentingnya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ingin menjadi manusia yang pandai bersyukur? Ingin, Pak? Ingin, Bu? Kalau ingin orang yang menjadi orang yang pandai bersyukur, maka jangan lupakan 2 sosok yang begitu hebat dalam hidup kita. Betapa sakitnya, betapa payahnya ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Sakit, Bu? Sakit, Bu? Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya tuh di sini. Betapa sakitnya ibu melahirkan kita sampai berani mempertaruhkan nyawanya. Demi siapa, Dek? Demi siapa, Dek? Demi kamu. Demi kita semua. Ketika kita masih kecil, kita disusui selama 2 tahun dalam keadaan yang payah, capek. Ibu tak mengenal kata-kata jijik. Ibu tak mengenal kata-kata bosan. Genopong gede, genopong gebu. Kita dididik, disekolahkan, dinajikan dengan penuh harapan agar anaknya menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, semua dari kita pasti menjadi anak. Menjadi anak kan, Bu? Pasti. Tidak mungkin tidak punya bapak ibu. Mari kita berbakti kepada mereka, walaupun mereka sudah tiada. Kita doakan mereka. Kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa mereka. Buatlah mereka bahagia sampai kapanpun. Buatlah mereka bangga. Jangan kau peras mereka, jangan kau hina mereka, bahkan jangan sampai kau menyakiti mereka dengan perbuatan yang maksiat. Ingin menjadi anak saleh, Dik? Mari kita sebagai seorang anak haruslah kita perjuangkan orang tua kita dengan belajar yang sungguh-sungguh, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, agar kita menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Hei manusia, kok gak jawab sih? Mana kelenteng
adanya. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Mugi-mugi Bu, kita senantiasa menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ridha kedua orang tua, sehingga kita kelak di surga nanti dipertemukan oleh Allah bersama orang tua kita, bersama Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi besar Muhammad SAW sejak dalam kandungan ditinggal wafat oleh ayahnya tercinta. Siapa dek namanya? Pinter, cerdas adik-adiknya. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya tercinta. Sinten Bu? Kok yang jawab adik-adik? Wah, jangan mau kalah dong Bu sama adik-adiknya. Sinten Bu? Sayyidah Aminah. Nabi yang yatim, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua, yang masih membutuhkan bimbingan dan didikan dari kedua orang tua. Namun semua itu tidak beliau dapatkan dan tidak beliau rasakan. Namun Allah angkat derajat tinggi-tinggi beliau, sehingga beliau menjadi pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Beliau adalah manusia yang tiada duanya. Bahkan orang barat pun telah mengakui kehebatan beliau. Michael Hart, seorang pengarang buku The Most Influential People in the World, dia mencatat dan dia menempatkan baginda besar Nabi Muhammad SAW dalam posisi pertama. Pinten Bu? Pertama dalam sejarah di dunia ini. Tidak ada nabi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan beliau. Mengapa demikian? Apa karena kekayaannya? Apa karena kegantengannya? Tidak. Tak lain dan tak bukan, beliau menjadi orang nomor pertama. Selain beliau menjadi orang yang paling ganteng dunia akhirat, beliau dikaruniai oleh dengan akhlakul karimah, dengan kesempurnaan akhlak yang patut kita teladani. Betul? Betul? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kesempurnaan akhlak beliau dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, sungguh di dalam diri Rasulullah SAW
suri tauladan yang sebaik-baiknya. Ibu-ibu, cinta nggak sama Rasulullah? Bapak-bapak, cinta nggak sama Rasulullah? Kok ragu-ragu gini ya? Ibu-ibu cinta nggak? Gombal. Masa sih cinta kan nggak pernah ketemu? Iya kan? Pernah ketemu nggak sama Rasulullah? Pernah mimpi Rasulullah? Nggak pernah kan? Dapat Islam pun nggak pernah kan? Tapi kok bisa cinta sama Rasulullah? Nah, inilah salah satu bentuk rahmat Allah. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan inilah keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah. Allah menanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, walaupun toh kita tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Karena menurut teori percintaan ini, banyak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ataupun dari mata turun ke hati. Namun berbeda dengan cinta kita kepada Rasulullah, karena inilah salah satu rahmat yang harus kita syukuri. Kita memiliki Nabi yang agung, Nabi yang penuh cinta kepada umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sinten sih orang yang paling cinta kepada kita? Orang dek, orang. Siapa orang yang paling cinta kepada kita di dunia dan di akhirat? Orang tua. Adakah orang tua kita? Atau kekasih-kekasih kita, Pak? Atau pacar kita, Mbak? Bukanlah. Orang yang paling mencintai kita, orang yang paling menyayangi kita di dunia dan di akhirat, tak lain dan tak bukan. Ada yang tahu? Ada yang tahu, Mas? Tak lain dan tak bukan. Orang yang paling menyayangi kita, yang paling mencintai kita di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, katanya cinta, masa salawatnya gak dijawab sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Nabi besar Muhammad terhadap kita. Betapa sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Beliau berjuang dan berdoa demi keselamatan dan kebahagiaan umatnya. Bahkan di akhir hayat beliau mengucapkan, Ya ummati, Ya ummati, Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Bukan Siti Aisyah yang dipanggil-panggil, bukan Siti Khadijah, tapi kita, Bu. Kita warga dusun apa tadi? Warga RT 8 RW Gondang Tegal Gondok. Kita yang disebut. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad. Karena beliaulah orang yang paling mencintai kita di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, beliau begitu teguh pendirian untuk menyebarkan agama Allah yang penuh rahmatan lil alamin, sehingga manusia lambat laun terbebas dari perbudakan. Harga diri wanita yang sebelumnya diinjak-injak, bayi perempuan dianggap aib, bayi perempuan dikubur hidup-hidup oleh kaum jahiliyah. Begitu Nabi besar Muhammad SAW diutus ke dunia ini, harga diri wanita begitu mulia. Betul? Betul.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena beliaulah yang telah membimbing kita, telah menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti, pada saat hari kebangkitan, ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan oleh malaikat Jibril, Mikail, Israel, ketika beliau terbangun, beliau langsung mencari-cari umatnya. Umatku, mana umatku? Bagaimana keadaan umatku? Beliau selalu mencintai umatnya baik di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah mencintai beliau. Mari kita teladani beliau, yang mana beliau sempurna dalam akhlakul karimah. Segala tingkah laku beliau patut kita jadikan teladan. Tidak cukup kalau kita mengaku cinta kepada baginda kita, maka sudah selayaknya orang yang cinta terhadap seorang menyebut nama orang tersebut seringkali. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita memperbanyak membaca shalawat Nabi, memuja dan memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo Bu, bapak-bapak, kita selawatan sareng-sareng. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikman wa min hamim wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Monggo selawatan mengingat semangat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat Nabi, kelak di akhirat